channel. Kembali lagi bersama saya Adolfina Dewi Totong, mahasiswa Stiper Kutai Timur jurusan Agroteknologi. Saya mahasiswa KKN angkatan 2020 yang ditempatkan di lokasi Kelurahan Teluk Lingga, Sangatta Utara, kelompok 10. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Memiliki tubuh yang sehat tentu merupakan dambaan setiap orang. Namun, keinginan tersebut terkadang tak diiringi dengan gaya hidup sehat. Banyak orang yang ingin hidup sehat, tetapi mengabaikan gaya hidup sehat dengan makan makanan yang tidak sehat dan tidak pernah berolahraga. Tak hanya kesehatan fisik saja, namun kesehatan mental juga perlu dijaga. Kesehatan bisa menjadi dorongan membentengi diri dari virus corona. Pada masa pandemi virus corona menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Saat ini, masyarakat harus memakai masker dan harus sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer agar tetap sehat dan tidak terpapar virus corona. Sebelum kita beraktivitas di luar, marilah kita menggunakan masker. Setelah menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan. Saat ini saya sedang berada di Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, tepatnya di Gang Slamet 2, jalan menuju gedung Gereja Immanuel Teluk Lingga. Sekarang saya sudah berada di gedung Gereja Jemaat Immanuel Teluk Lingga. Seperti yang terlihat di depan, ada tempat untuk mencuci tangan sebelum masuk ke dalam gedung gereja untuk melaksanakan ibadah. Dan ini adalah ruang gedung Gereja Jemaat Immanuel Teluk Lingga. Seperti yang terlihat dalam video, ada beberapa anggota jemaat yang terlihat sedang sibuk untuk mempersiapkan diri akan melaksanakan rekaman yang akan disajikan kepada anggota jemaat di rumah 1 minggu ke depan. Untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di gereja dengan melihat kondisi di Indonesia saat ini. Ya, yang pertama kita kerjasama dengan pemerintah mendukung program pemerintah, utamanya protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh pemerintah itu kita ikuti, termasuk di dalamnya berbagai macam aturan-aturan yang diperuntukkan untuk itu. Ya, gereja dalam hal ini ya juga melakukan beberapa inovasi dalam kaitan dengan ibadah. Ya, karena tidak dimungkinkan ibadah di gedung gereja, maka ibadah itu dilakukan secara live, ya, live streaming dari gereja. Nah itu baik ibadah untuk anak-anak, ibadah untuk orang dewasa. Nah itu kita lakukan live dari gereja, kemudian disiarkan ke anggota jemaat. Cara kita pakai, ya. Jadi di samping live, kita juga sudah melakukan ibadah yang namanya ibadah analog.
Analog itu artinya kita ibadah seperti ibadah biasa, tapi tetap kita menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di samping dua ini live, kemudian juga dengan analog, ya kita melalui telepon juga. Telepon kan, misalnya ada yang sakit, yang sama sekali tidak boleh dikunjungi oleh siapapun di rumah sakit, itu kita lewat telepon mereka. Nah, itu inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk pelaksanaan ibadah. Jadi tetap ibadah itu jalan walaupun dalam bentuk yang berbeda dari biasanya. Termasuk durasi waktunya itu kita sesuaikan, tidak sama dengan ibadah sebelumnya. Kali ini kita paling lama gunakan waktu 1 jam. 1 jam untuk ibadah. Jadi ada beberapa bagian dalam tata ibadah itu yang disesuaikan. Nah, beda dengan yang biasanya sebelum COVID. Dengan di ibadah hari ini ya lebih singkat waktunya lah. Persyaratan apa aja Pak yang disiapkan di gereja? Yang pertama ya tempat cuci tangan untuk masuk di dalam gereja itu kita siapkan, kemudian disiapkan juga semacam pengukur suhu, kemudian pelindung wajah. Yang tidak sempat atau lupa membawa misalnya masker itu kita siapkan, sabun, ya. Nah, itu bagian-bagian yang kita lakukan untuk mencegah penyebaran. Ya, kira itu. Apakah ada dampak COVID-19 terhadap tata cara di pasar, yang berjalan di pasar? Dampaknya ekonomi kan jadi agak sepi, pasar juga sepi, kayak biasa. Yang kedua, cara apa yang dilakukan oleh penjual untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di pasar dengan melihat kondisi di Indonesia saat ini? Nggak terlalu ya jaga jarak aja. Apa?